Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Kali ini kita akan terbang ke negeri Spanyol untuk membahas tim yang sedang berusaha untuk bangkit. Dulu dia tim raksasa, sekarang mediocre. Bisa dibilang mediocre karena penampilannya yang butut lah istilahnya. Saya untuk membahas tentang klub ini, saya sudah didampingi oleh Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam Bung Denny. Malam, Pak Opik. Selamat malam semua, penggemar bola. Penggemar Barcelona juga. Ya, penggemar Barcelona sekarang mungkin rada regreg ya, mereka optimismenya agak bangkit kembali karena mendatangkan Xavi Hernandez setelah ya kemarin-kemarin prestasinya memburuk nih. Menurut Bung Denny sendiri, langkah tepatkah Barcelona mendatangkan seorang Xavi Hernandez untuk menangani Barcelona nih? Ya, saya kira Barcelona harus melakukan revolusi gitu, Pik. Harus ada revolusi di Barcelona sekarang. Posisi 11 di klasemen adalah prestasi paling buruk. Sekarang bukan lagi tim mediocre, malah jadi tim cebol menurut saya. Hah? Cebol gitu, Pik, sekarang, Pik. Dan Xavi mungkin jadi harapan besar para petinggi Barcelona dan pendukungnya, tapi menurut saya itu harus dibuktikan di lapangan, Pik. Karena memang terbukti bahwa pemain-pemain yang misalnya tangguh, berkualitas di lapangan, legenda satu klub, kedodoran ketika menjadi pelatih di klub itu sendiri. Ya, contoh sendiri adalah Ole Gunnar Solskjaer gitu, Pik ya. Artinya si Xavi juga harus membuktikan dalam beberapa pertandingan. Dan sebuah revolusi tentu tidak akan terjadi dalam satu malam gitu, Pik. Kecuali Sang Kuryang gitu yang jadi pelatih, Pik. Lagi nyencani. Ya, gitu lah. Aha. Nah, saya kira ya revolusi itu juga perlu waktu gitu, Pik. Dengan komposisi pemain yang ada juga mungkin ada revolusi lain lah dari Xavi gitu, Pik. Mungkin akan memborong pemain baru di jendela transfer yang datang. Itu mungkin mau, Pik, kalau menurut saya, Pik. Ya. Nah, Bung Denny, kalau melihat komposisi sekarang sebenarnya Barca kan tim bagus ya, Bung Denny ya. Dari depan, dari penjaga gawang sampai striker, mereka dihuni oleh pemain-pemain bagus, pemain-pemain bintang. Sebenarnya apa sih yang salah dari Barcelona kemarin-kemarin gitu? Ya, kalau menurut saya juga, kalau misalnya pemain-pemain yang sekarang ada di Barca sekarang sebagian besar adalah pemain-pemain senior, Pik, di basket, terus Pique dan kawan-kawan termasuk Coutinho. Depay mungkin juga belum bisa menggantikan posisi ya sekelas pemain besar Messi lah, Pik. Messi, terus Suarez yang pindah ke Atletico ya. Ya, yang sekarang Atletico di atas gitu, Pik ya. Ya, posisi 4 masih bisa masuk di atas lah Atletico. Malah ya sekarang Atletico Madrid yang itu, Pik. Bukan ya. Artinya ya Barca harus belanja pemain, Pik. Kalau menurut saya. Dan yang penting kalau menurut saya, kalau misalnya pemain ini juga pemain-pemain dengan nama besar walaupun udah usia tua gitu. Ada yang hilang itu adalah roh gitu, Pik. Roh dari permainan Barca yang itu, Pik. Taka-tiki, terus yang ya dengan motor beberapa pemain termasuk si Suarez dan Messi tentunya, Pik ya. Dan itulah yang terabut ketika Messi hilang gitu, Pik. Dan kebuktian bahwa Barcelona limbung ketika Messi nggak ada. Artinya pemain sangat penting di tim, sebuah tim yang gede, Pik, yang dibangun dengan duit yang besar, terus harapan besar juga gitu. Ketika pancangnya dicabut gitu, Pik, tiangnya dicabut kayak si Messi itu ya kelimpungan gitu, Pik.
Nah, pemain-pemain yang ada sekarang di Barcelona itu belum bisa membangun itu, belum menjaga itu, Pik. Mereka juga mungkin kemarin ya simbiosis mutualisme gitu, Pik. Mereka juga dibangun jadi gede, jadi bagus karena ada si Messi. Dan si Messi juga jadi gede, jadi bagus karena ada mereka gitu. Artinya ketika satu dicabut ya runtuh gitu, Pik. Itu yang hilang di memang ketergantungan terhadap Messi begitu besar gitu ya, Bung Deddy untuk Barcelona, dan mereka belum bisa move on lah di beberapa bulan terakhir ini ya, Bung Deddy ya. Dan mungkin misalnya sangat mungkin kalau misalnya revolusi ini terus berlanjut, Pik, di Barcelona itu kalau Messi sekarang udah gatel, udah nggak betah di PSG, sangat mungkin misalnya sangat balik dengan rekor transfer yang gila-gilaan gitu, Pik. Kalau memang ya sepak bola di mereka di dunia sana itu memang gila gitu, Pik. Artinya semua bisa terjadi gitu, Pik. Kalau misalnya Barcelona ingin kembali jaya atau dilihat lagi oleh mata dunia, memang Messi harus kalau misalnya dan kutip harus dibalikin oleh Laporta, sangat mungkin itu, Pik. Dan sejarah akan mencatat itu. Akan mencatat kegilaan lain gitu, Pik, selain setelah kemarin dijual bisa balik lagi. Dan juga Messi sekarang di PSG sinarnya nggak sebenderang di Barcelona, Pik. Dan dengar memang Messi udah nggak kerasan lah kalau nggak menemukan yang terbaik ya mungkin sangat balik, Pik. Ya, mungkin baliknya ke Barcelona. Ya kemungkinan itu memang ada karena di beberapa berita juga disebutkan bahwa bisa jadi karena melihat performa Messi di PSG yang tidak sehebat di Barcelona. Ya. Nah, ini bisa jadi si Messi balik deh ya ke Barca ya, Bung Deddy. Iya, sangat mungkin, Pik. Dan yang sangat tidak mungkin balik ke Norwich gitu si Messi. Kok gak ada naon nih? Bangkar gitu kalau misalnya mau Norwich atau Persib lah mau datangkan Messi. Dan sangat mungkin Messi sangat balik ke Barca dan menumbuhkan lagi semangat baru gitu, Pik. Ya mungkin dalam perbandingan yang kurang tepat ketika Ronaldo kembali ke MU gitu, Pik, kejutannya, Pik. Dan saya kira akan mengubah segalanya kalau Messi balik lagi ke Barcelona ya. Ke Barcelona. Ya gitu, Pik. Di belakang mungkin si Pique nggak terlalu kewalahan menghadang pemain-pemain lawan. Kalau misalnya kecolongan 2 si Stegen itu ya Messi cetak 4 kan masih menang gitu, Pik. Jadi agak tenang pemain yang lainnya gitu, Pik. Iya. Betul ini. Ya. Memang kalau melihat komposisi pemain sebenarnya di depan mereka ada si Aguero ya, meskipun kolot lahnya istilahnya. Terus si Dembele, ada juga Ansu Fati. Dembele, Titi, terus Coutinho yang juga nggak main gitu, Pik. Ya. Ya jadi nggak maksimal gitu, Pik. Komposisinya nggak selalu pas gitu, Pik. Si Ronald Koeman meracik komposisi itu selalu nggak pas gitu, Pik. Nggak ada tajinya gitu, selalu salah gitu. Depay juga diandalkan nggak terlalu ini. Ya buktinya Mas terdampar di posisi 11 sangat-sangat buruk gitu untuk Barcelona, Pik. Nah, baliknya Sapi memang ya kita harapkan lah mudah-mudahan kita agak betah lagi gitu untuk melirik nonton Spanyol gitu. Ya, gitu, Pik. Ya. Ya karena selama ini ya Barcelona identik dengan tiki taka meskipun setelah Guardiola tidak ada gitu ya, tapi penguasaan bolanya masih tetap bagus. Nah, ini yang hilang mungkinnya di era Ronald Koeman sekarang. Ya. Mereka tidak bisa menguasai bola, tidak bisa nyetak gol ya lebih parah gitu. Dan siap-siaplah, Pik, banyak pemain yang akan ditendang keluar, Pik. Ya dengar-dengar si De Jong kayak gitu, terus yang akan jadi yang dibawa-bawa Koeman lah. Koeman sentris gitu, Pik. Jadi ya kedekatannya terbukti nggak enak gitu, Pik. Ya terbukti nggak berpengaruh besar pada kualitas permainan gitu, Pik. Ya siap-siap lah. Ya kebuktian, Pik, itu ketika Barcelona
hilang Messi, terus Madrid kehilangan Ronaldo. Ya, ya. kok klub-klub yang biasanya jadi bayang-bayang mereka sekarang kan ke atas gitu, Pik. Dan ya Atletico berhasil memanfaatkan hal tersebut ya, Bung. Ya. Sekarang jadi di atas, kemarin jadi juara La Liga. Kemudian kalau misalnya melihat tadi kan ada siapa yang si Frankie De Jong mungkin ya yang akan ditendang. Coutinho juga mungkinnya karena saya lihat Coutinho juga ya tidak sementereng waktu dia di Liverpool lah. Meskipun dia datang ke Barcelona, malah dia bagus ketika dipinjamkan ke Bayern Munchen. Ketika balik lagi ke Barca dia melempem lagi nih, Bung. Ya ini tugas-tugas si Sapi gitu, Pik. Artinya Sapi ditantang kemampuannya, ditantang kecerdasannya, bagaimana ketika dia jadi otak serangan Barca di lapangan tengah gitu, sama dulu memang ada Iniesta dan memang komposisi ketika Sapi di tim Barcelona sebagai pemain ya sangat mentereng gitu, Pik. Sangat mentereng, sangat pas gitu kalau misalnya disebut big match ketemu sama Madrid deh. Dan sekarang mah kalau ketemu Madrid bukan big match lagi, Pik. Iya. Ya, karena ya teu aya bumbuana gitu, Pik, teu aya bumbuna, teu aya pemain-pemain anu ngaramekeun eta. Anu memanasi eta. Nah, sekarang mah ya Sapi ya tugasnya ya paling tidak membawa Barca ke ya merangkaklah ke papan atas. Jangan dulu sampai untuk menggeser yang sekarang berkuasa di puncak, ya bisa masuk 4 besar lah ke champion tahun depan juga harus bersyukur gitu, Pik. Ya kita iyalah agak realistis lah untuk bisa masuk 4 besar lah. Iya, betul. Jauh sekali, Pik, kalau di 11 tuh, Pik. Ya, memang. Nah, kalau misalnya kira-kira sosok pemain seperti apa sih yang bakal diincar oleh Xavi Hernandez di bursa transfer nanti bulan Januari nih, Bung Dini? Kalau misalnya ya seperti tadi si De Jong ditendang, Coutinho ditendang, dan juga mungkin pemain-pemain di lini depan beberapa yang tidak memberikan kontribusi maksimal sepertinya juga akan dilepas. Mestiga kumaha sih nu sesuai dengan karakter Xavi itu yang kayak gimana nih, Bung Dini, kira-kira? Ya Xavi pasti sangat rindukan Messi, Pik. Messi gitu, Pik, yang bisa diladeni ya tuh yang kemampuannya lebih sekarang, Pik. Yang dikepung ke 4 orang tuh masih kira bisa lolos gitu, Pik. Ya, kalau misalnya pemain-pemain yang misalnya dihadang 1-2 bola udah hilang mah ya kayaknya nggak bakalan menolong Barcelona, Pik. Ya paling pemain-pemain yang ya nggak nama besar juga bisa punya kelincahan yang lebih gitu, Pik, untuk menaklukkan pemain-pemain lawan, Pik. Ya. Saya kira daripada kita meramah-ramah siapa yang akan diboyong oleh Xavi, ya kita tunggulah, Pik, siapa yang akan diboyong Xavi ke itu, revolusi Xavi di Barcelona gitu, Pik. Iya, gitu, Pik. Iya. Ya, Bu Dini, itu aja mungkin ya perbincangan kita pada malam kali ini membahas revolusi Xavi di Barcelona. Kita akan tunggu karena mereka pekan ini tidak main, baru main di pekan depan melawan langsung derby Barca lawan Espanyol. Ya kita akan lihat seperti apa racikan Xavi Hernandez di Barcelona. Harus sabar lah kita, Pik, para pendukung Barca tuh harus sabar lah pendukungnya. Jadi kayak lawan Espanyol seri atau masih sabarnya. Sabar weh lah, Pik, lah, sabar. Soalnya kalau nggak sabar kayaknya Sapi nggak bakal ditendang deket-deket, Pik, akan dikubut ini, Pik. Iya benar ya. Iya, sebetulnya gitu, kontaknya jangka panjang ini. Iya, sabarlah. Gitu, Pik. Iya. Itu dia tuh, Buners, perbincangan kami malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.